Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang sudah komen di salah satu video ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya atau komennya, saya mantang makanan ya, ini maksudnya ya, saya mantang makanan dan tidak mantang makanan sensasinya sama saja. Eh, Kemudian Mas kira-kira kenapa ya? Jadi gini ya, Kak Robert ini saya belum tahu Kak Robert ini mengalami GERD, non gastritis atau mengalami gastritis kronis atau akut ya. Jadi kalau GERD yang non gastritis itu umumnya kalau makanan pantang kita lakukan itu sensasinya akan berangsur-angsur membaik. Namun kalau gastritis ya, ada peradangan ya. Itu kalau kita makan pantangan dan tidak pantangan itu tetap sih memang tetap terasa sakit ya. Jadi karena gastritis itu peradangan, ada peradangan. Jadi efeknya itu perih, melilit ya, kemudian sakit ya istilahnya seperti itu. Kemudian GERD juga terjadi, gitu ya. Jadi saya kurang tahu kakak ini mengalami gastritis atau GERD saja yang non gastritis gitu ya. Nah, kalau kita mengalami GERD ya, yang non gastritis itu makanan kita pantang itu mempercepat pemulihan. Begitupun juga dengan GERD, gitu ya. Maaf, begitupun juga dengan gastritis ya, atau ada peradangan. Nah, namun kalau ada peradangan, teman-teman harus sabar. Sabarnya apa? Karena sakitnya atau perihnya ini ya, itu akan terus perih ketika kita tidak menyembuhkan lukanya. Gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kita pantang makanan ya, lambung itu tetap akan perih selama kita tidak memberikan istilahnya nutrisi khusus untuk penyembuhan luka dalam atau luka lambung. Gitu ya. Sehingga kita harus menggunakan beberapa nutrisi dari alam untuk menyembuhkan luka lambung itu. Nah, untuk penyembuhan luka lambung atau gastritis kita bisa menggunakan saripati singkong atau tepung kanji. Bisa juga menggunakan ubi Garut atau tepung Garut, bisa diminumnya setiap pagi sebelum makan nasi. Jadi bangun tidur kita minum air putih 1 atau 2 gelas, kemudian nih bikin itu tadi ya, bubur atau saripati singkong dibikin encer juga silakan. Itu rutin setiap pagi. Itu tidak ada efek samping karena itu makanan ya. Jadi itu alami, itu bukan sifat-sifat kimia, bukan, jadi eh, asli dari alam gitu ya. Maksudnya itu tidak ada efek samping ke dalam tubuh kita, tidak. Karena sifatnya menutrisi, itu dirutinkan saja. Kemudian bisa juga minum kunyit juga bisa ya. Diminumnya kunyit kalau saran saya setelah makan gitu ya. Itu Kak seperti itu ya. Jadi kurang lebih penjelasan seperti itu. Jadi kenapa sensasi itu masih ada aja ya, nggak ngefek walaupun udah pantang makanan atau nggak pantang makanan ya, tetap aja karena itu kemungkinan kakak ini sedang mengalami gastritis mungkin ya. Kalau kakak memang tidak mengalami gastritis atau hanya GERD yang tidak ada luka lambung nih, tidak perih melilit, namun sering begah, kembung, kemudian menggajal di ulu hati, sesak nafas, kemudian mungkin lemas gitu ya. Nah itu langsung aja cukupi probiotik kalau seperti itu. Namun untuk gastritis kita harus fokus di pemulihan luka lambungnya, gitu Kak ya. Jadi tetap semangat. Kalau ada gastritis, pantangannya tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan asam, berlemak tidak boleh, bertepung terigu tidak boleh. Tepung terigu ya tidak boleh ya. Kemudian makanan ultra processed food juga tidak boleh. Frozenan, berpengawet, berpewarna tidak boleh. Gitu Kak ya. Oke, semoga jawaban saya membantu ya untuk kakak ini ya, yang mungkin sedang mengalami gastritis ya, atau sedang mengalami GERD. Saya kurang tahu, kakak bisa komen sedang mengalami apa atau sensasinya bisa dijelaskan seperti apa. Semisal sering perih, sebelum makan perih, setelah makan perih, nah itu ada peradangan, itu gastritis. Atau semisal GERD, kalau GERD itu yang non gastritis itu biasanya sering begah, kembung gitu ya. Kemudian tenggorokan di sini panas juga ada ya. Kalau panas itu cairan asapnya udah mulai naik. Kalau enggak panas namun kita seperti sesak,
itu asam lambungnya yang naik menghalangi area pernafasan gitu ya. Oke teman-teman, cek video-video saya yang lain, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengalami GERD atau gastritis, dan silakan komen. Saya akan berusaha membalas komen teman-teman ini dengan membuat video. Jadi agar penjelasannya lebih panjang. Kalau kita balas pakai tulisan kan cuma satu kata, dua kata. Namun kalau dibikin video kan bisa lumayan panjang lah ya. Jadi bisa membuat kita belajar bersama. Biar kita ini bisa memahami tubuh kita ini maunya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian kenapa sih terjadi hal seperti ini ya di seputar lambung. Nah, seperti itu. Karena lambung ini penting sekali teman-teman. Jadi harus benar-benar kita perhatikan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Eh, kita coba lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.